hanya sekarang, dari dulu juga. Bahkan kan disuruh kita berdialog. Dialog itu artinya ada dua komunikasi. Kan tadi saya katakan, bisa jadi orang-orang yang di luar Islam yang takut sama Islam itu mungkin karena dia tidak tahu informasi yang dapatkannya tentang Islam. Tadi kata mungkin dari podcast kah yang dibancinya, mungkin dari media-media mainstream mereka. Itu media mainstream mereka itu misalnya tadi CNN, BBC yang memang secara umum punya framing yang tidak baik tentang Islam. Nah, informasi-informasi seperti itu sampai ke mereka dan mereka tidak tahu tentang Islam yang sesungguhnya. Sehingga ketika ada dialog berarti kan dia bisa bertanya kepada kita apakah Islam mungkin begini, apakah dan sebagainya. Nah, jadi dialog itu ya kan bisa memberikan informasi. Dan dialog itu juga bukan sekedar untuk meyakinkan orang supaya dia mengkonversi kepada kita. Tapi dialog itu paling tidak, misalnya kita berdialog, ternyata itu yang Anda pahami misalnya. Dan begitu juga Anda mengatakan, itu yang Anda pahami juga misalnya. Tanpa saya harus meyakinkan Anda supaya Anda mengikuti pandangan saya atau saya mengikuti pandangan Anda. Jadi dialog itu bukan untuk mengkonversi, tapi untuk paling tidak terbuka ruang untuk saling memahami. Kalau misalnya tadi ada orang yang tidak sepakat dengan bla 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 bla, bisa jadi karena dia salah paham atau mungkin karena jadi dia informasinya tidak lengkap. Ketika didialogkan, dia akhirnya sudah tahu dia posisi kita dan kita tahu posisi dia, maka kita sudah bisa ambil sikap. Tapi kalau mungkin terjadi argumentasi yang dalam kemudian dan orang teryakinkan, itu kan lebih baik. Ya, misalnya bisa jadi model-model yang dilakukan oleh Zakir Naik, dia kan dia membuka debat kan, dia habis ceramah dibukanya, dan kemudian ada pertanyaan disampaikan jawabannya. Nah, ada yang teryakinkan, ada orang juga yang tidak teryakinkan, tapi paling tidak sudah tahu posisi masing-masing. Jadi dialog itu sangat dianjurkan. Kita dikatakan dialog di situ harus atas dasar kesetaraan, namanya dialog. Ya, jangan sampai misalnya dialog kita didikte, itu nggak dialog. Misalnya arah dialog itu harus mengarah ke dunia misalnya, itu kan nggak dialog. Ya, tapi kalau dialog itu oke, Anda apa yang Anda paham, apa yang saya paham, kita ungkapkan masing-masing. Nah, kalau ada yang salah paham mungkin saya akan merespon atau Anda akan merespon kembali. Kan bisa itu kan namanya dialog tadi. Jadi tidak satu arah. Kadang-kadang ada dialog tapi kamuflase. Kamuflase maksudnya sudah desain tujuannya, arahnya ke arah tertentu. Itu bukan dialog namanya. Itu sudah ada tujuan tertentu, kemudian di setting sebuah seolah dialog, tapi bukan dialog kan? Tapi hanya untuk formalitas saja, seolah-olah kita menyetujui tujuan tertentu. Makanya saya tidak setuju sekali misalnya kadang-kadang dialog antara Islam dengan katakan agama tertentu. Tapi orang-orang yang mewakili Islamnya adalah orang-orang yang memang sudah seide dengan dia. Misalnya tentang tentang isu pluralisme agama, tentang Natalan bersama. Kalau memang Anda ingin dialog, aja orang yang berseberangan dengan Anda. Baru maka dialog. Tapi yang terjadi sekarang, kalaupun ada seminar, tapi dia sudah milih orang-orang yang memang akan meneguhkan apa yang sudah dia yakini. Itu nggak dialog. Jadi kalau betul dialog, bahkan kelompok ekstrim yang se-ekstrim-ekstrimnya pun, ayo kita dulu di panggung. Kita ngomong, Anda setuju atau Anda setuju atau tidak setuju, itu urusan lain. Paling tidak masing-masing sudah menyampaikan. Bisa jadi sebenarnya tadi bisa menjembatani. Ternyata selama ini saya salah paham tentang dia, atau dia salah paham tentang saya. Nah, misalnya kayak Abu Bakar Ba'asyir, Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Orang menganggap dia keras apa sebagainya. Ternyata banyak orang yang ketika ketemu dia tidak seperti dibayangkan. Nah, jadi bisa jadi karena tadi image dibentuk oleh media itu menyeramkan, menakutkan, sehingga gambarannya luar biasa. Tapi banyak kadang-kadang begitu udah ketemu, saya nggak bayangkan beliaunya suka senyum, ramah, bla 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 bla. Nah, itu kan dialog kan. Tadi moderatisme itu tadi jangan juga tadi dimaknai sebagai kelenturan kita dalam beragama. Ya, jadi kita sebutkan moderat itu saya harus lentur dalam akidah saya sehingga saya bisa ketemu dengan titik temu dengan dia. Enggak harus begitu. Ya, tadi dialogkan ini loh keyakinan saya.
Misalnya kalau dengan Kristen, saya meyakini kalau ajaran Anda sesat, dan sebaliknya juga bisa ketika